Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan simulasi konseling kelompok di tahap eksplorasi masalah menggunakan teknik ABC. Saya Sofi Sobaria Fajriah akan berperan sebagai konselor dan teman-teman saya sebagai konseling. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maisa Aulia Syatori. Saya Nia Aisyah. Saya Viana Agustina. Oke, langsung aja ke videonya. Terima kasih. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Kak. Kak. Apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih kita di sini kumpul mau ngapain? Konseling. Betul. Kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok, tepatnya adalah peer counseling. Apa sih itu peer counseling? Peer counseling itu adalah konseling yang dilakukan oleh teman sebaya. Nah, saya ini masih sebaya sama kalian semua ya teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami apa yang sedang kalian alami, terutama pada bagaimana situasi, pikiran, dan perasaan yang kalian sedang alami itu gimana saling berkaitan. Nah, di sini tuh nggak ada yang benar atau yang salah, jadi kalian bebas bercerita sesuai kenyamanan kalian. Tapi ada azas namanya kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang kita ceritakan dalam sesi konseling hari ini tuh jangan sampai keluar dari sesi konseling ini gitu. Maksudnya apa yang kita sudah ceritakan jangan diceritakan kepada orang lain, apalagi yang tidak berkepentingan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya sesi konseling kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan juga bisa diberikan kemudahan dari Allah dan bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Amin. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke kegiatannya, saya mau ngasih tahu dulu nih mekanismenya. Jadi kegiatan hari ini kita laksanakan 30 menit dalam satu sesi. Dan itu kalian bisa ceritain apapun yang kalian sedang rasain saat ini. Mungkin bisa saya mulai ya pakai timer. Oke, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya mau kenalan biar kita bisa saling sayang. Oke teman-teman? Oke. Nah, mungkin bisa dimulai dari saya dulu ya. Nama saya Sofi Sobaria Fajriah. Kalian bisa manggil saya Sofi aja ya, karena kita kan masih seumuran, ya gak sih? Oke, Sof. Nah, mungkin bisa perkenalan dari sebelah sini dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maisa Aulia, biasa dipanggil ya. Oke, Alia. Nah, dari sini? Oke, perkenalkan nama saya Nia Aisyah. Saya biasa dipanggil Nia. Oke, Nia. Nia. Halo Nia. Perkenalkan, nama saya Viana Agustina, biasa dipanggil Viana. Oke, halo Oke, Viana. Halo Vivi. Karena hari ini kita akan membahas apa yang sedang kita alami, mungkin saya mau mendengar dulu satu kalimat yang sedang satu kata tentang apa yang sedang kalian rasakan hari ini. Misalnya capek atau stres atau apa, ngantuk atau apa. Nah, mungkin bisa dimulai kan karena tadi dari sini, mungkin dari sini sekarang nih. Oke. Kalau satu kata, capek. Capek. Kalau Nia stres, kalau Lia Stres juga. Kita rata-rata yang lagi stres ya, nggak ada yang lagi seneng gitu. Nggak ada. Nggak ada ya.
Nah, mungkin sebelum kita mulai lebih dalam ya teman-teman ya, aku mau jelasin sedikit nih. Jadi di sesi ini kita akan melihat pengalaman kalian nih dari 3 bagian A, B, C. A yaitu activity event, yaitu kejadian atau perasaan yang sedang kalian alami. Terus B-nya itu belief, yaitu pikiran atau keyakinan nih tentang kejadian atau pikiran yang sedang kalian alami itu. Dan yang C-nya itu adalah consequence atau perasaan atau tindakan yang muncul akibat dari tindakan atau pikiran yang sedang kalian alami tersebut. Nah, jadi nanti aku akan bantu teman-teman nih untuk pelan-pelan melihat dari 3 bagian tadi itu. Oke. Nah, udah pada siap belum nih untuk cerita teman-teman? Sudah. Siap. Insya Allah selalu siap ya teman-teman. Kita mungkin bisa langsung aja kali ya berbagi cerita nih tentang apa sih yang sedang kalian rasakan saat ini gitu, atau apa sih pikiran yang sedang kalian bikin yang membuat kalian tadi capek, stres gitu. Nah, Boleh. mungkin bisa berbagi dari Viana mungkin ya. Gimana nih Viana? Kalau boleh diceritain. Kalau aku kenapa tadi kata capek, karena capek banget, kayak kerja kuliah setiap hari selalu ulang seperti itu. Kayak stres sendiri sih gitu, terus capek banget. Ini juga aku baru pulang. Oh, ini juga baru pulang kerja. Betul. Berarti kuliah, habis itu pulang kuliah langsung kerja gitu. Betul. Nah, kalau dari kegiatan tadi itu istirahatnya biasanya cukup atau enggak sih, Viana? Kadang cukup, kadang enggak. Jadi kan kalau misalnya pulang kuliah ada matkul nggak masuk, aku langsung pulang. Jadi itu bisa buat istirahat sebentar, habis itu langsung berangkat lagi. Ntar pulangnya malam, paling kalau malam ngerjain tugas dulu baru tidur. Oke, kalau dari ceritanya Viana ini emang kayaknya Pusing banget gitu. pusing, kadang-kadang capek gitu ya, abis kuliah, kerja, belum lagi kalau ada tugas, iya nggak Iya. sih? Betul. Nah, sejak kapan sih kamu tuh mulai ngerasa kayak capeknya itu, kayak titik capeknya itu? Bulan-bulan ini sih. Bulan-bulan ini? Karena kan sebelumnya kayak di bawah santai aja, karena udah kayak sekarang tuh udah memasuki semester 7 kan ya, jadi kayak Iya, betul. tugasnya tuh makin banyak, makin ini, terus juga kerjaan juga kadang nggak kontrol juga. Jadi titik capeknya tuh bulan-bulan ini, semester ini, jadi kayak stres banget. Berarti semester ini tuh puncaknya gitu ya, puncak capeknya. Nah, biasanya kalau misalnya ada tugas kuliah sama tugas kerjaan itu datang berbarengan, itu gimana perasaan kamu? Kalau perasaan pasti ya Allah, stres, kayak ini mana dulu ya yang harus kerjain Bingung gitu. gitu ya. Bingung. Cuma pasti dikerjain tuh ngeliat dari deadline tercepat dulu, kayak misalnya kerjaan nih butuh besok, kalau kuliah misalnya masih berapa hari lagi, berarti kerjaan dulu, atau begitu pun sebaliknya. Berarti udah bisa menentukan prioritasnya ya, Iya. sesuai deadline-nya itu. Kalau gitu. Tapi hasilnya selalu bagus atau kadang nggak maksimal gitu? Kalau dikerjain barengan nggak bagus, karena kan kayak misalnya abis ini langsung keteter ke yang ini gitu Iya kan, sih, kayak kepikiran nih yang ini belum kelar, yang ini harus kelar duluan. Kadang kan kayak buru-buru. Kalau misalnya ngerjainnya sesuai deadline, kadang enggak sih. kadang nggak sesuai. Kadang sesuai, kadang mungkin ada yang perlu direvisi lagi kayak gitu. Jadi kadang kayak keteteran juga ya, karena Mm. emang kalau dipikir-pikir capek banget ya sih ya. Capek. Kalau saat-saat kamu ngerasa bingung gitu nih, biasanya apa sih pikiran yang ada dalam diri kamu tuh? Apa udahan aja ya? Oh, Apa kita udahan. milih salah satunya aja gitu. Tapi kamu kayak percaya nggak sih kayaknya emang harus udahan deh, atau kamu kayak gue masih bisa gitu? Masih bisa sih, kayak gue masih bisa kok, karena kan apa yang udah gue mulai harus diakhirin gitu loh. Jadi kayak jangan setengah-setengah, jadi apa yang udah kita lakuin, apa yang kita mulai, kita harus akhiri itu sampai akhir gitu loh. Bagus. Tapi ada kayak rasa-rasa panik gak sih di suatu momen? Paling ada loh, kayak misalnya jam kerja bentrok sama kuliah yang misalnya dosennya minta dadakan, kayak
kan harusnya bukan jam dia, harusnya kan jam ini gitu, kan kayak gitu sih sering. Nah kalau di saat kayak gitu mana yang kamu prioritasin? Kuliah, karena kan kerja bisa tukeran shift sama yang lain. Oke, jadi prioritasin kuliahnya dulu, kerja bisa gantian gitu sama Iya. teman yang lain. Tapi apa sih yang paling kamu takutin dari melakukan hal-hal yang tadi itu, kerja sambil kuliah gitu? Nggak lulus tepat waktu sih, takut gitu. ngulang kelas, kayak ya Allah nilainya cukup gak ya, karena kan kadang kayak gitu gitu. Ya, takut nilai jelek, takut lulus nggak tepat waktu Betul. gitu. Nah kalau ada pikiran-pikiran kayak gitu, biasanya apa yang kamu lakuin atau apa yang kamu untuk menangkal hal itu tuh gimana? Kayak itu kan kadang pikiran sekelibat aja kan, selalu nguatin diri kayak enggak kok lulus gitu, sambil dikerjain walaupun kayak ya capek gitu, kerjain aja lah, habis itu baru deh kita tidur. Aku bisa Bisa Betul, gitu. kayak bisa kelesain dulu gitu. Nah mungkin dari teman-teman nih ada nggak sih cerita yang serupa atau yang mirip sama Viana gitu? Ini kan masalahnya manajemen waktu ya. Ada nggak nih yang sesuai relate gitu sama keadaan Viana? Saya boleh ya. Kalau saya sebenarnya nggak kayak Viana banget gitu. Viana kan padat banget waktunya. Saya juga sama, sorenya ngajar. Cuman kadang kalau lagi ada kayak disuruh rapat, terus tugas tiba-tiba harus ada tugas malamnya, itu kayak ngajar baginya tuh ribet banget gitu loh, kayak pusing sendiri. Padahal waktunya masih panjang, tapi kayak pusing aja. Ini gimana Viana yang padat banget gitu waktunya? Biasanya kalau ada waktu-waktu senggang gitu di antara kegiatan kalian yang padat itu, kalian ngapain sih? Tidur. BHP. Main HP, tidur. Bagus ya tidur. Jalan-jalan, lihat jalan-jalan. Keren sih. Prioritas. Karena sebenarnya kalau lebih dilihat prioritas, kalau capek gitu istirahat ya kalau Iya, kita ya. betul. Nah kalau dari Nia sendiri nih, ada nggak yang mau dibagiin masalah yang sedang Nia alami ini? Ada. Sekarang ini saya lagi ini sih mikirin nggak haid. Oh nggak haid. Nggak haidnya tuh dari kapan? Dari sebelum puasa Oh tapi sebelumnya itu masih haidnya teratur. masih. Jadi terakhir haid itu sebelum puasa. Jadi pas puasa tuh emang pas puasa kayak berdoa biar nggak haid gitu, karena biar full puasanya. Terus Allah mengizinkan untuk nggak haid, terus malah kebablasan sampai sekarang belum haid juga. Oke. Udah 2 bulan. Iya, Aduh. Oh udah 2 bulan. Iya juga ya udah 3 bulan. 2 bulan. Dari nggak haid itu sih apa yang paling kepikiran gitu di otak kamu? Paling kepikiran ya takut apa diri ini tuh punya penyakit gitu loh, kayak ada gangguan apa gimana. Tapi ada yang berubah nggak dari kayak kegiatan kamu atau aktivitas kamu sehari-hari, ada yang mengganggu gitu gak setelah kamu mengetahui kalau kamu tuh nggak haid? Ada sih yang mengganggu banget ya, itu pikiran karena mikirin haid setiap hari. Overthinking ya? Mengganggu tidur kamu juga gak? Ya itu pasti. Oh gara-gara overthinking ya? Biasanya pikiran-pikiran itu muncul tuh di saat-saat kapan? Apa di saat kamu sendirian atau kayak gimana? Di saat sendirian juga kepikiran, terus di saat kayak bareng sama temen lagi mau sholat, temen ngomongin haid, itu kepikiran banget. Berarti di saat ada distraksi mengenai haid yang teman-teman omongin, kamu jadi overthinking, langsung kepikiran karena kamu sendiri belum haid. Terus juga saat sendirian itu karena kamu kesepian nih otaknya, Iya, jadi overthinkingnya kemana-mana gitu. betul. Tapi ada gak sih kayak setelah kamu gak haid selama 2 bulan ini kayak perubahan dari pola hidup kamu? Apa kamu jadi menanamkan pola hidup sehat dalam diri atau
kayak biasa aja gitu? Enggak sih, kayak biasa aja. Kayak biasa aja. Heeh. Tidur tapi jadi nggak teratur. Tidur ya kayak biasanya aja gitu di jam 11 malam atau jam 12 malam. Cuman kayak lebih pikirannya tuh di malam hari, walaupun kita udah sibuk sama tugas atau sibuk sama HP, tetap aja tuh pikiran ada gitu, haid tentang haid. Berarti kalau saat pikiran-pikiran itu muncul, biasanya yang kamu rasain efek di tubuh kamu tuh seperti apa? Cemas sih, kayak takut. Cemas, takut. Terus ada lagi nggak? Cuma itu sih. Itu aja. Tapi itu jadi berpengaruh gak ke aktivitas kamu? Kayaknya pengaruh sih, soalnya kayak saya lebih sensitif gitu kalau ngomong sekarang. Kayak kalau fokus belajar gitu terganggu gitu nggak? Terganggu juga? Ganggu Kayak gimana, boleh ceritain nggak? fokusnya. Kayak yang kalau lagi belajar terus kayak ada orang ngapain, orang lewat aja tuh bikin saya marah, kesel gitu. Cuman lagi nulis atau lagi main laptop itu orang Moodnya lewat, jadinya nggak nggak. nyenggol sedikit itu udah langsung berubah. Wajar banget sih cemas gitu Iya, ya, betul. karena nggak tahu juga penyebabnya apa, nggak haid kan gitu, pasti itu kayak kepikiran banget gitu. Panik banget sih. Panik. Pasti sih. Nah, kalau dari teman-teman nih ada gak yang pernah pengalaman atau mau menanggapi dari pengalaman Nia ini? Enggak, aku mau nanggapin ya. Mungkin nggak pernah ngalamin kayak gitu. Cuma pasti kalau misalkan kita yang ngalamin Iya, panik, panik juga. takut juga. Kayak kenapa aku nggak ini harusnya teratur setiap bulan. Iya, betul sih. Jadinya tertunda deh. Iya bener. Kayak jadi sekarang kan sama perempuan ya, kayak walaupun kita nggak pernah ngerasain kayak gitu, tapi kayak kita juga ngerasain gitu loh, kayak paniknya, stresnya, kayak nggak haid 2 bulan, kayak kenapa ya kita gitu Iya. loh. Iya, betul, wajar banget cemas. Nah, tapi dari Nia sendiri ada nggak sih pikiran kedepannya tuh mau ngapain gitu? Apa mau periksa ke dokter atau kayak cari tahu di di internet apa penyebabnya kenapa gitu? Sejujurnya saya juga udah nyari di internet kayak penyebab haid itu kenapa. Terus di internet itu bilang kayak atau ini kelebihan BB, berat badan, terus atau ada hormon yang keganggu di dalam gitu loh, kayak saluran itunya tuh ada yang ganggu. Terus emang kedepannya pengen periksa, cuman kayak takut orang tuh berpikir takutnya ini hamil atau bagaimana, padahal ini bukan gitu loh, Iya, gambaran iya, lain. iya. Paham. Ya sih, emang sebaiknya kalau mengenai hal-hal yang di luar pikiran itu kan hal-hal medis ya, sebaiknya emang periksa ke dokter ya. Nah, kalau dari Lia sendiri ada nggak nih apa yang mau dibagiin gitu yang sedang kamu alami? Mungkin saya lagi stres karena kan habis operasi 2 kali. Yang pertama kan gagal dan itu membuat saya kayak mikir, aduh kenapa harus ada yang kedua? Yang pertama aja saya belum bisa nerima kalau kenapa harus dioperasi gitu kan. Terus yang kedua kali itu tuh bikin saya benar-benar gak bebas, benar-benar kayak di rumah aja, jadinya murung, terus tiduran terus. Jadi kamu kayak ngerasa nggak bebas gitu ya? Iya betul. Tapi perubahan apa sih yang paling terasa buat kamu tuh setelah operasi? Perubahannya kayak apa ya, kayak benar-benar jadi kosong aja gitu. Kosong karena sebelumnya punya Aktivitas tuh aktivitasnya yang benar-benar harus ke kampus setiap hari, ngerjain tugas juga. Biasanya kan laptop tuh kita tiduran, sekarang kayak udah nggak bisa leluasa, harus benar-benar duduk, dan itu juga harus pelan-pelan duduknya, bangunnya juga pelan-pelan gitu. Iya sih, pasti itu mengganggu banget ya sih. Tapi sebenarnya apa sih yang sebelumnya kamu tahu penyebab kamu harus operasi itu? Iya, karena ada benjolan
Maksudnya apa karena pola hidupnya kurang sehat Enggak. atau gitu? Enggak, dokter cuma didiagnosa karena kayak intinya benjolan gitu, emang harus dioperasi karena takutnya dia membesar. Terus jadinya ya harus dioperasi mau nggak mau, dan itu kayak membuat saya Stres. iya Iya. stres. Dari apa yang kamu alamin itu, momen apa sih yang paling bikin kamu tuh kayak ngerasa berat banget gitu? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bebas. Iya sih. Terus jadi kayak harusnya nih aku bisa kayak gini, kenapa aku nggak bisa gitu, jadi nggak berguna aja. Berarti apalagi kalau ngeliat teman-teman yang Iya. lain pada main gitu ya. Kalau di kegiatan misal kamu ngerasa kamu lagi nggak bebas gitu, pikiran saat itu tuh atau perasaan yang kamu rasakan saat itu tuh gimana? Sedih. Sedih. Iya, soalnya kayak harusnya bisa keluar, terus malah di rumah aja, jadi kayak ketinggalan. Harusnya nih aku udah ngobrolin apa sama temanku, jadi kayak bener-bener gak nyambung. Habis itu tuh habis udah ketemu kan mereka main, terus aku baru main, jadi kayak gak nyambung obrolannya gitu karena ketinggalan. Karena nggak bisa seproduktif biasanya Iya. juga ya. Tapi biasanya kalau perasaan itu muncul, biasanya kamu tuh ngapain? Nggak bisa ngomongin. Apa menyendiri atau menangis atau Iya, cerita? kayak sempat nangis juga, kayak harusnya aku main, aku bebas gitu. Cuma kalau cerita enggak sih, karena mau cerita pun aku bingung ke siapa gitu kan. Jadi kayak ya udah, nanti ujungnya main HP. Berarti Terus kayak merasanya ih iya, terkaku banget oh, nih hidup kaku ini. banget, kayak bener-bener kayak di penjara, cuma bukan di penjara gitu loh. Iya sih. Ada gak sih yang pernah ngerasain atau sepengalaman gitu sama si Lia ini? Aku Ih, Viana. ya dulu juga pernah operasi kayak dia gitu. Tuh pernah dioperasi juga. Jadi kan kayak bener kayak tiduran cuma bisa terlentang, terus juga nggak bebas. Paham sih rasanya kayak gimana, cuman kayak ya nggak ke kampus, nggak ketemu teman-teman yang biasanya kita aktivitas kesana kesini, ini cuma di rumah doang gitu. Kayak gak enak sih. Iya sih, emang kalau dipikir-pikir emang gak enak banget karena kita kayak kehilangan rutinitas kita Iya, dari betul. sebelumnya gitu. Iya. Nah, dari cerita teman-teman tadi, jadi kita bisa lihat bahwa situasi yang membuat kita bukan hanya situasi yang membuat kita tertekan, tapi juga cara kita memandang situasi tersebut. Kayak misalnya tadi Viana, mungkin situasinya dia stres kerja, kuliah, tapi cara pandang dia tentang hal itu tuh membuat dia tuh kayak nggak mau nyerah gitu. Nah, jadi pikiran yang muncul dalam dalam kepala kita itu ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap perasaan dan tindakan yang akan kita lakukan, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian aja karena waktunya juga udah habis. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau berbagi pengalaman, cerita. Mungkin kita bisa ketemu di minggu depan. Terima kasih kalian udah berani terbuka ya teman-teman ya, karena itu tuh bukan hal terbuka kepada orang lain itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita bakalan belajar gimana caranya menguji pikiran yang muncul saat hal-hal tertentu, terus juga mengubah pikiran yang kurang membantu atau overthinking kita, dan juga menemukan cara yang lebih sehat dalam menghadapi situasi itu. Nah, sementara itu coba teman-teman perhatikan nanti selama seminggu ke depan kapan kalian merasa pikiran tidak nyaman itu muncul. Terus pikiran apa sih yang muncul biasanya
ketika kalian merasakan hal tersebut dan apa yang kalian rasakan dan lakukan. Itu teman-teman, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau menanggapi gak? Cukup sih. Cukup ya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Sofi. Sofi. Terima kasih juga Terima kasih. teman-teman. Yeay.